Yo, 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 what's up bro? Selamat siang, masih bersama Dinda Gemes. Hari ini kita masih seperti biasa, kegiatannya masih di bengkel dan di bengkel. Hari ini kita kedatangan Yamaha Postvan lama, di mana Yamaha Postvan ini kata orangnya gini, Mas, motorku kok kalau dibawa jalan, apalagi kalau tikungan itu terasa goyang ya gitu kan. Setelah kita cek, berdasarkan orangnya bilang katanya goyang gitu kan di bagian belakang. Kita cek satu-satu. Pertama kita cek bannya nggak apa-apa. Terus dia bilang, Mas, ini tadi bilang dari bengkel ini, bilang bos sasisnya sih Mas gitu kan. Cuman dia bilang nggak bisa bongkar karena ini sudah lengket gitu kan. Nah, dia sudah dari bengkel katanya nggak bisa bongkar, difonis, ini apa namanya, bos sasisnya. Setelah kita cek memang benar, telusuri telusuri telusuri, memang benar bagian bos sasis ini lengket bautnya. Jadi oke, permasalahannya sudah ketemu. Bos sasis ini lengket nggak bisa dilepas karena kata orangnya sih seumur umur dia pakai motor ini belum pernah dibongkar gitu kan. Ini sungguh penyakit luar biasa, karena penyakit yang sudah susah dalam arti habis dari bengkel nggak bisa ditangani, biasanya ini akan membutuhkan waktu yang lama, habis itu pemikiran yang lama, nggak bisa gerusa-gerusu, harus tenang. Dan kita juga dituntut bagaimana kita bisa kita bisa ngerjain ini lebih dari orang lain ya. Oke, sebelum lanjut ke video berikut, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng agar selalu bisa mengikuti kegiatan dunia perbengkelan bersama Dinda Gemes. Oke, lanjut. Singkat cerita, ini memang lengket. Kita sudah minta izin sama orangnya. Gimana caranya? Ini kita pakai sistem pembakaran, dalam arti kita pakai api ya untuk nyembur panas ini dulu, karena kita jauh dari las. Kita harus sembur dulu. Kalau dipotong nggak memungkinkan tempatnya, kita harus berpikir ekstra keras bagaimana caranya melepas bos sasis ini, melepas apa namanya, baut ini agar bisa lepas. Wong dia sudah dari bengkel nggak bisa, di sini harus bisa dong gitu kan. Prinsipnya bengkel kita harus seperti ini, bersemaksimal mungkin kita harus bisa. Nah, kita sudah minta izin sama orangnya, kita sudah minta persetujuan sama orangnya, kita harus pakai bakar Mas gitu kan. Oke, nggak apa-apa Mas, asal aman, silahkan aja, yang penting bisa, karena kita sudah dari bengkel nggak bisa, di sini mudah-mudahan bisa Mas gitu kan. Oke, lanjut. Singkat kata, singkat cerita, kita harus pakai langsung seperti ini pembakarannya. Kita sudah dapat izin sama orangnya, kita sudah tenang, kita harus tenang ngerjain seperti ini. Sekali lagi, kita sudah mendapat izin sama orangnya untuk memakai api, dan kita juga aman insya Allah. Beginilah cara-cara melepas baut. Sekiranya baut ini susah dilepas atau berkarat, kita harus pandai-pandai berpikir untuk menangani seperti ini. Oke, lanjut. Ini kita pakai pembakar yang sistemnya pakai gas ya. Cuman kita harus berpikir keamanannya bagaimana. Habis itu sistem makainya gimana. Nah, kita lindungi dulu bagian cat-cat yang sekiranya nanti kena bakar, biar nggak kebakar catnya. Terus habis itu sistem yang berbau mungkin kena bensin atau apa harus kita lindungi. Contohnya kita pakai kain. Nah, ini kita pakai kain, dibasahi dulu, jangan sampai nanti menyambar atau gimana ya, karena sistem seperti ini nggak bisa selain api karena dia karat. Kalau kita bakar dulu karat ini nanti akan mudah. Karatnya kita bakar dulu, nanti rontok, habis itu kita tinggal mukul, nanti gampang keluarnya. Kita sudah sering mengalami seperti ini, kita sudah sering mengalami hal-hal baut lengket, baut macet seperti ini. Jadi kita santai, kita tenang menghadapi seperti ini. Cuman intinya asal kita sudah dapat izin sama orangnya, kita bisa mengerjai. Karena sekali lagi, ini bukan sekali dua kali kita ngerjain seperti ini dan hasilnya berhasil. Oke.
Sampai di sini bisa dimengerti ya, bisa dipahami sistem kerja dari sistem pelepasan baut seperti ini kita pakai api. Karena mau dipakai cara lain, misalnya dipotong pakai gerinda juga tempatnya susah, mau dibor juga nggak memungkinkan. Karena makanya kita harus mencari cara seefektif mungkin, seefisien mungkin, bagaimana caranya ini baut ini bisa terlepas. Nah, ini harus seperti ini. Memang sedikit kelihatan agak kasar gitu kan, cuman ini adalah hal satu-satunya kita yang bisa kerjakan selain menggunakan panas dan dipukul. Ini nggak akan bisa terlepas kalau nggak bisa pakai panas. Kita sudah bolak-balik nemuin seperti ini, dibawa ke tukang lasnya nyerah, jauh-jauh didorong ke bengkel, jauh-jauh didorong ke tukang las, ke tukang bubut, tukang lasnya nyerah. Ini itu dibilangin ini segala suruh ganti apa segala macam, intinya nyerah. Jadi mereka sudah menyerah, kita harus berpikir secara keras bagaimana caranya ini bisa selesai. Karena kita bengkel dan menemui penyakit seperti ini, kemungkinan besar di lain waktu akan menemukan penyakit seperti ini juga. Jadi bagaimana sebelum mereka datang, dalam arti sebelum penyakit untuk berikutnya hal seperti ini akan datang lagi, kita harus menemukan cara untuk menyelesaikan permasalahan ini. Wong kita bengkel, kita harus bisa. Nah, itu prinsipnya seorang bengkel, semaksimal mungkin kita harus bisa mengerjain hal seperti ini. Apalagi sesusah apapun, selama masih bisa tolerir, dalam arti permasalahan seperti ini bisa dinalar, itu kita harus bisa. Prinsip seorang bengkel kita harus optimis, kita harus yakin, kita harus bisa. Intinya selama kita dapat izin sama orangnya setuju, oke, kita harus bisa. Intinya seperti itu. Oke, lanjut. Ini sudah dari bengkel sana nggak bisa, mas ini harus diganti sasis, mas ini harus itu gitu kan. Kebanyakan ini itu kan orang nggak mau. Terus coba kita dulu pernah diantar ke tukang las juga nyerah, ini harus itu gitu kan. Jadi kita harus berpikir keras, jangan istilahnya mudah menyerah. Karena mereka menyerah, kita harus, ini PR besar kita. Kalau mereka itu semakin menyerah, kita semakin tertantang. Mereka aja menyerah, kita harus bisa. Nah, prinsipnya seperti itu gitu. Nah, jadi kita pakai seperti ini. Alhamdulillah dulu sudah berhasil melepas bos sasis. Dan ini resikonya nanti ganti as ya. Asnya memang sudah hancur. Kita ganti berhubung ini lengket, nanti kita ganti sama asnya. Cuman ini sudah berhasil, sudah bolak-balik kita mengalami seperti ini, berhasil. Dan pemanasan seperti ini jangan sampai terlalu gegabah. Dalam arti gegabah ini yang dipanasi ini asnya ya, bukan sasisnya. Asnya aja dipanasi. Kalau sasisnya nanti akan terbakar. Dalam arti terbakar itu catnya nanti terbakar. Habis itu sasisnya juga akan pijar, dalam arti kena panas gitu kan. Yang dipanasi itu asnya. Kalau sudah panas sekian derajat, nah ini baru dipukul seperti ini. Nah, ini harus dipukul seperti ini. Dengan catatan panasnya ini sudah sekian derajat ya, sudah meleleh dalam bos sasisnya, baru kita pukul, nanti akan tergeser ke sana. Oke, sampai di sini sedikit trik untuk melepas bos sasis yang lengket luar biasa, nggak bisa dilepas. Cuman ini mungkin kalau yang belum terbiasa melihat seperti ini terkesan keras ya, dalam arti geroboh, atau mungkin yang belum terbiasa melihat seperti ini terlihat terkesan, waduh kok hancur nanti, waduh ini gimana remuk atau apa, terkesan begitu ya gitu kan. Ini sudah salah satu cara, dan ini paling efektif, dan ini sudah kita pikirkan matang-matang. Kita belum menemukan cara yang lebih baik lagi dari ini gitu kan, untuk menangani bos sasis yang lengket, as atau bos yang sekiranya nggak bisa dilepas. Ini sudah kita pikirkan bolak-balik. Jangan sampai di bengkel lain menyerah, di bengkel las menyerah,
nggak bisa, akhirnya kita juga nggak bisa menangani. Mudah-mudahan ini bisa gitu kan. Nah, lalu berawal dari situ, berawal dari orang bengkel sana nyerah, bengkel las itu nyerah, berawal dari situ kita semakin tertantang. Jiwa seorang mekanik itu harus seperti itu. Dimana-mana yang sekiranya dari sana menyerah, dari sini menyerah, dari las ini menyerah, nah itu suatu tantangan tersendiri bagi seorang mekanik. Gimana caranya menyelesaikan permasalahan ini? Kita harus bisa unggul dari sana. Nah itu sekedar motivasi ya gitu kan. Yo nggak semuanya bengkel harus seperti itu sih ya, cuman motivasi seperti ini timbul setelah si pasien ini cerita dari tim, dari sana, dari sini, dari ini, dari itu nggak berhasil, ini menyerah suruh ganti ini. Nah di situ timbul kita motivasi, semakin semangat, semakin bagaimana caranya kita itu bisa unggul dari mereka secara positif gitu kan, dalam arti kita mempunyai penyemangat tersendiri. Nah itulah namanya sistem kerja seperti ini. Kerjaan yang rumit, kerjaan yang susah, kerjaan yang sekiranya nggak bisa dikerjain dengan waktu yang cepat atau sepele, kita harus berpikir dengan kepala dingin. Kita harus berpikir kepala dingin, kita harus pakai cara trik bagaimana kerjaan ini bisa selesai, dan kita juga nggak boleh gegabah dalam mengambil keputusan seperti ini. Nah, oke. Hanya dengan seperti ini kita sudah berhasil berapa kali kita juga nggak sekali dua kali mengalami seperti ini, dan ini berhasil, alhamdulillah berhasil. Mudah-mudahan ini yang sekiranya ada bengkel atau master mekanik, atau sekiranya para teman-teman bengkel yang melihat video ini, melihat kegiatan ini, melihat kerjaan ini, mudah-mudahan ada manfaat, bisa untuk masukan atau referendum untuk kerjaannya di bengkel sendiri-sendiri ya gitu kan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya yang nggak cocok atau komen yang sekiranya nggak cocok dengan ide-ide ini ya oke, cukup didiamkan, kita saling menghormati. Cuman ini kita sudah berhasil berapa kali kita nemui seperti ini, kita kerjain seperti ini itu dan berhasil. Ini bukan sekali ini aja, oke, dengan catatan ini bukan baru pertama kali, kita sudah sering berhasil mengalami seperti ini. Oke, sekali lagi kalau pengen mencoba menemui penyakit ini, kita harus dapat izin sama orang ya. Kalau sudah dapat izin, kita tenang ngerjainnya, dan keberhasilan itu kalau dengan ketenangan, dapat izin sama orang itu enak. Oke, sampai di sini bisa difahami cara melepas bos sasis yang lengket itu dibakar, dan dibakarnya itu harus dengan bisa pertama dengan rapi, dengan perhitungan yang matang gitu kan. Oke, sampai di sini bisa dipahami trik-trik cara melepas. Nah ini sudah selesai, sudah lepas, kita tinggal melepas bos yang sebelahnya ini harus kita bakar juga karena dua-duanya lengket. Tapi yang paling parah tadi sebelah kanan ya, sebelah kanan ini sudah memang luar biasa. Oke, terima kasih atas waktunya sudah mengikuti dunia Adinda Gemas. Thank you.